Jumpa lagi Kisana. Lembaga survei Median mengumumkan hasil surveinya bahwa Gubernur Jakarta Anies Baswedan merupakan pemimpin daerah yang paling tepat menangani wabah corona. Survei ini diambil dari 800 responden. Menurut Median, ada 24 responden yang memenangkan Anies dibanding gubernur lainnya. Mungkin responden yang disurvei oleh Median ini mendasarkan penilaiannya pada semakin banyak pasien COVID-19 di satu daerah, maka semakin keren gubernurnya. Terbukti dengan kebijakan efek kejut Anies Baswedan beberapa waktu lalu akibat pengurangan angkutan umum di Jakarta yang akhirnya membuat penumpang berjejal. Kondisi ini sangat efektif menyebarkan virus ke penduduk Jakarta. Mungkin saja survei itu juga menilai semakin berantakan data penerima bansos, maka semakin hebat juga kerja pemerintah daerahnya. Jadi tidak heran Kisana, survei Median kali ini memang menempatkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang tepat dalam menangani wabah corona. Kisanak yang budiman, perlu disampaikan bahwa pada Pilpres yang lalu, Median juga pernah melansir surveinya yang menyatakan pemenang pemilu adalah Prabowo Subianto. Gara-gara survei itu juga Prabowo akhirnya sujud syukur. Memang Kisana, survei Median itu terbukti sebab sesungguhnya Prabowo sujud syukur untuk Jokowi. Median sendiri adalah lembaga survei yang dikomandani oleh Riko Marbun, mantan caleg PKS. Membaca survei ini, kita bisa kembali pada teori politik standar dalam menilai perpolitikan di Indonesia. Teori itu berbunyi bahwa dalam politik Indonesia, apa saja yang dikatakan PKS, yang sesungguhnya terjadi adalah sebaliknya. Jadi kalau lembaga survei kader PKS ini mengatakan Anies Baswedan sebagai gubernur yang paling tepat di tengah wabah corona, yang perlu kita ingat bahwa survei itu milik kader PKS. Kisanak, dengan kacamata itulah kita bisa membaca survei Median kali ini. Kita ikuti berita kedua. Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan pemberhentian kepada anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Siti Hikmawati. Siti dipecat karena statementnya bahwa perempuan bisa hamil jika berenang. Namun setelah pemberhentian tersebut, Siti mengatakan bahwa dia tidak bersalah apa-apa. Benar pemirsa, Siti memang tidak bersalah. Yang salah adalah kolam renang. Kolam renang harus bertanggung jawab pada perempuan-perempuan yang hamil tanpa bapak. Namun berkat Siti juga, kini banyak anak yang menyangka bahwa ayahnya adalah kolam renang. Jangan heran jika menjelang puasa kemarin, beberapa anak kecil yang hendak berenang, sebelum nyebur, dia berteriak, "Papa," lalu nyemplung. Siti sendiri merasa dirinya tidak bersalah. Ia mengatakan selama ini berada di jalan yang benar. Makanya ia protes atas pemecatan dirinya. Mungkin benar Siti berada di jalan yang benar. Tetapi pemirsa, semestinya Siti berkata, dia ada di kolam renang yang benar. Kisana, kita ikuti berita ketiga kali ini. Berita kali ini menyangkut kehebohan nasi bungkus yang dibagikan oleh para relawan. Nasi itu diberi nama nasi anjing. Dengan nama itu, orang jadi meragukan apakah isinya juga daging anjing. Padahal Kisana, nasi anjing adalah hanya penamaan untuk ukuran nasi. Ukuran nasi yang dibagikan lebih besar dari nasi kucing yang cuma secuil. Sementara isinya hanya tempe orek dan sosis, sayur buncis dan juga telur. Tidak ada
unsur anjingnya sama sekali. Kalau kita perhatikan Kisanak, orang Indonesia sudah terbiasa makan nasi goreng gila, menggigit kue tete, atau melahap kerupuk melarat. Bahkan saat lebaran, kita juga tidak masalah disuguhkan kue putri salju, meskipun kuenya tidak pakai jilbab. Entah kenapa Kisanak, untuk nasi anjing ini masyarakat salah persepsi. Padahal anjing atau kata-kata anjing digunakan hanya untuk membedakan ukurannya saja. Tapi tampaknya dengan menamakan nasi anjing tersebut, pengelola memang terasa kurang bijak. Kisanak, seandainya relawan itu bijak, mestinya mereka tidak menggunakan nasi anjing hanya untuk membedakan ukuran bungkus nasi. Mereka bisa menggunakan ukuran-ukuran yang sudah umum diketahui publik. Misalnya nasi ukuran 34B, nasi ukuran 36C, atau nasi ukuran 38D. Ukuran ini tentu lebih familiar di kalangan ibu-ibu, sehingga dijamin tidak akan membuat masyarakat salah persepsi. Sementara untuk nasi ukuran yang paling kecil, kita bisa sebut nasi G-string. Kisanak, jika Anda ada waktu, cobalah kenikmatan nasi anjing ini. Seorang Itali yang ada di Indonesia mengatakan nasi ini delicioso, enak. Delicioso, enak, enak, enak. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja bro, mentang-mentang puasa. Terima kasih.